Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andromeda Darmawi dengan akhiran NIM 038. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Rifani selaku pengampu mata kuliah analisis desain perangkat lunak. Oke, di sini saya ingin menjelaskan hasil dari analisis dan perancangan kami dengan judul Analisis Perancangan Website Monitoring Pertanian Agroforestry berbasis Sistem Informasi. Oke, di sini latar belakangnya adalah pertanian agroforestry menghadapi berbagai tantangan dalam hal pemantauan dan pengelolaan yang efisien, terutama terkait data tanaman, kondisi lingkungan, dan produktivitas lahan. Nah, kurangnya akses terhadap informasi yang cepat dan akurat kerap jadi kendala dalam pengambilan keputusan petani. Nah, untuk itu di sini kami membuat perancangan suatu sistem monitoring website dengan beberapa pemodelan kebutuhan sistem dan juga ada diagram aktivitas untuk alur prosesnya, ada diagram kelas untuk entitas data, serta mockup antar muka pengguna. Hasilnya di sini diharapkan meningkatkan efisiensi pengelolaan dan mendukung pertanian agroforestry berkelanjutan. Nah, tujuan kami di sini yang pertama ada untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi untuk monitoring pertanian berbasis agroforestry, merancang struktur sistem menggunakan kelas diagram dan activity diagram, dan juga yang terakhir membuat mockup antarmuka berbasis web yang ramah pengguna untuk memudahkan petani dalam memantau kondisi lahan, tanaman, dan cuaca. Manfaatnya sendiri di sini untuk membantu petani dalam mengelola data pertanian secara digital dan efisien, menyediakan visualisasi informasi pertanian yang mudah dipahami, meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan dalam pengelolaan lahan agroforestry, dan juga memberikan acuan bagi pengembang aplikasi pertanian dalam merancang sistem berbasis kebutuhan pengguna. Oke, di sini saya akan menjelaskan activity diagram yang kami buat. Untuk aktornya sendiri di sini kami ada 5, yaitu yang pertama ada petani, lahan, tanaman, sensor cuaca, dan hasil panen. Oke, untuk aktivitas yang pertama di situ adalah para petani bisa melakukan login atau register terlebih dahulu, lalu memasukkan email dan password. Jika benar, maka akan lanjut ke dashboard. Jika salah, maka akan diminta untuk mengisi email dan password yang benar. Lalu masuk setelah di dashboard, petani dapat menambahkan lahan yang kemudian juga dapat menambahkan tanaman yang ingin ditanam di lahan tersebut. Lalu setelah dilakukan semua itu, melanjut ke sensor cuaca, yaitu akan menampilkan otomatis kondisi cuaca, perakiraan cuaca untuk beberapa hari ke depan. Nah, lalu akan muncul estimasi hasil panen, yang dimana kemungkinan berdasarkan cuaca dan juga kondisi lahan bisa berpotensi baik atau buruk. Setelah itu petani bisa log out. Selanjutnya adalah kelas diagram. Nah, untuk di sini juga ada terdapat 5 entitas seperti tadi, yaitu hasil panen, petani, lahan, tanaman, dan sensor cuaca. Oke, untuk di petani sendiri itu ada beberapa atribut seperti ID petani, nama petani, alamat, kontak, email, dan password. Nah, untuk fungsinya sendiri di situ petani bisa menambahkan data dan juga edit data. Nah, untuk hubungannya sendiri itu dengan hasil panen, di sini satu petani dapat menambah hasil panen. Sedangkan hasil panen itu satu atau lebih dari hasil panen dapat ditambah oleh petani. Nah, untuk di tabel hasil panen sendiri itu ada 4 atribut, yaitu ID panen, tanggal panen, jumlah hasil, dan kualitas. Untuk fungsinya sendiri itu ada tambah data, edit data, dan hapus data. Nah, selanjutnya adalah relasi petani dan lahan.
satu petani dapat mengelola satu atau lebih lahan. Sedangkan satu atau lebih lahan itu hanya boleh dikelola oleh satu petani. Nah, untuk atributnya sendiri di sini ada 4 juga, yaitu ID lahan, luas lahan, lokasi lahan, dan juga hak milik. Nah, untuk fungsinya sendiri itu kurang lebih sama seperti hasil panen tadi, yaitu tambah data, edit data, dan hapus data. Ya, selanjutnya adalah hubungan atau relationship antara petani dan tanaman, di mana satu petani dapat mengelola satu atau lebih tanaman. Sedangkan satu atau lebih tanaman itu harus dikelola oleh satu petani. Nah, untuk atributnya sendiri itu di sini ada 5, yaitu ID tanaman, nama tanaman, jenis tanaman, tanggal tanamnya kapan, dan juga estimasi panennya. Nah, untuk fungsinya juga sama seperti yang tadi, yaitu ada tambah data, edit data, dan hapus data. Yang terakhir adalah hubungan lahan dan sensor cuaca, di mana satu atau lebih lahan itu dapat dipantau oleh satu sensor cuaca. Sedangkan satu sensor cuaca itu dapat memantau satu atau lebih lahan. Nah, oke, di sini untuk atributnya sendiri itu ada ID sensor, lokasinya, suhu, kelembapan, dan juga curah hujan. Nah, untuk fungsinya juga itu sama seperti tadi, yaitu tambah data, edit data, dan hapus data. Nah, berikut ini adalah mockup atau tampilan dari halaman register atau untuk daftar akun, di mana ada kolom untuk memasukkan email atau nomor telepon dan juga memasukkan password. Lalu ada kolom untuk konfirmasi password yang sudah dimasukkan. Lalu selanjutnya adalah halaman login, yang dimana setelah melakukan registrasi akun tadi, petani dapat memasukkan email atau nomor telepon yang sudah dimasukkan, yang dibuat tadi, dan juga passwordnya untuk masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman dashboard. Nah, ini untuk landing page-nya atau dashboard dari petani, di mana isinya juga ada luas lahan, tanaman yang ditanam, kondisi cuaca, ID lahannya, estimasi panen, dan juga ada chart untuk hasil panen. Yang kedua, ada halaman sensor cuaca, di mana di sini ada mengetahui untuk lokasinya di mana. Misalnya di sini ada Samarinda Utara, sedang gerimis, dan juga suhunya itu ada di 26 derajat. Tingkat kelembapannya dan juga curah hujan selama 21 hari terakhir. Dan juga prediksi cuaca besok. Misalnya di sini ada hujan dan juga curah hujan untuk hari ini, misalnya. Nah, selanjutnya itu ada halaman hasil panen, di mana di sini ada tabel yang bisa diisi petani nanti untuk memasukkan tanaman yang ditanam, misalnya padi, jagung, atau singkong gitu. Lalu ada tanggal tanamnya, misalnya di situ ada 1 Juni, lalu tanggal dipanennya tanggal berapa, dan juga jenis tanamannya apa, lalu jumlah hasilnya, dan juga kualitas panen. Terakhir, di sini petani dapat menambahkan lahan yang dimiliki, seperti luas tanahnya berapa, tanamannya apa, estimasi panennya kapan, dan lokasinya di mana. Dan dapat memasukkan hak miliknya, entah itu pribadi atau lahan yang disewa. Nah, petani juga dapat menghapus informasi lahan yang sudah dimasukkan atau dapat mengeditnya jika ada kesalahan input. Kesimpulannya, berdasarkan hasil
perancangan dan analisis dapat disimpulkan bahwa sistem informasi monitoring pertanian berbasis agroforestry yang dikembangkan mampu memberikan solusi digital yang efektif dan dalam membantu petani memantau kondisi lahan, tanaman, dan cuaca secara real time. Perancangan ini mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, ditunjang oleh pemodelan activity diagram, kelas diagram, serta mockup antarmuka yang user-friendly. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pertanian, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, dan mendorong praktik agroforestry yang berkelanjutan. Sekian dari saya Andromeda Ibnu Darmawi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.